Berjumpa lagi bersama saya Simon Age Putra. Kali ini saya ingin menginformasikan cara pengisian buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk orang tua atau wali peserta didik SDN Kebon Kosong 09. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini telah diluncurkan pada tanggal 27 Desember 2024. Peluncuran ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gerakan ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan baik pada anak sejak dini, membentuk karakter anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter unggul, membangun generasi emas Indonesia menuju tahun 2045, mendukung penguatan 8 karakter utama bangsa, membangun anak-anak Indonesia yang hebat, membangun generasi yang berkepribadian kuat. Berikutnya dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diantaranya bangun pagi, beribadah, makan sehat dan bergizi, berolahraga, bermasyarakat, gemar belajar, tidur cepat. Lalu nanti Bapak Ibu orang tua peserta didik SDN Kebon 009 mengisi nama peserta didik di sini masing-masing, lalu kelasnya kelas berapa. Berikutnya di sini ada lembar pendahuluan. Lembar pendahuluan ini adalah pendahuluan dari 7 program kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini adalah asta cita dari pemerintahan pusat. Untuk mendukung visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengemban tugas untuk mempersiapkan sumber daya manusia SDM unggul yang selaras dengan misi asta cita keempat, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Berikutnya saya singkat. Pembiasaan yang harus dilakukan oleh anak setiap hari disebut dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Oleh karena itu dibutuhkan panduan bagi pihak keluarga yang diantaranya orang tua atau wali peserta didik dan satuan pendidikan yang diantaranya pendidik dan tenaga pendidikan agar dapat 1. Memahami manfaat penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kedua, mengetahui perannya dalam membentuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara berkala. Hormat kami, PLT Kepala SDN Kebon 009, Acik Nuraini. Nah, ini manfaat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi merupakan kebiasaan bangun di pagi hari yang apabila dilakukan setiap hari akan memberikan manfaat diantaranya melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengolah waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga yang dapat berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Kedua, beribadah. Beribadah merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter positif pada anak yang bermanfaat untuk mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan, meningkatkan nilai-nilai estetika, moral, spiritual, dan sosial, serta meningkatkan pemahaman tujuh hidup dan arah yang bermakna meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, serta meningkatkan diri secara berkelanjutan. Ketiga, berolahraga. Berolahraga, kebiasaan berolahraga merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, dan meningkatkan nilai sportivitas. Lalu berikutnya keempat, makan sehat dan bergizi. Kebiasaan makan sehat dan bergizi berkaitan dengan prinsip dan nilai tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu, serta meningkatkan kemandirian. Lalu kelima, gemar belajar. Gemar belajar adalah kebiasaan yang sangat penting dalam perkembangan pribadi dan akademisi. Kebiasaan ini bermanfaat untuk mengembangkan diri, menumbuhkan kreativitas,
dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Lalu berikutnya keenam, bermasyarakat. Kebiasaan bermasyarakat adalah perilaku terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggal seorang. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menumbuh kembangkan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan, dan kesetaraan, serta meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan rasa sekaligus menciptakan kegembiraan. Berikutnya, ketujuh. Ketujuh, tidur cepat. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur tepat waktu di malam hari pada waktunya sesuai usia anak agar dapat bangun pagi. Kebiasaan tidur cepat ini dipengaruhi oleh waktu ideal yang dibutuhkan anak. Kebiasaan ini penting dilakukan untuk menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan, sehingga memotivasi untuk berkarya lebih produktif. Itu 7 manfaat dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Berikutnya, di sini ada lembar, ayo berkenalan. Lalu nanti Bapak Ibu tempelkan foto di sini. Foto bersama keluarganya semua, anaknya, ayah ibunya di sini tempelkan foto. Lalu di sini ada kolom nama saya. Tulis di sini nama lengkapnya, lalu di sini ulang tahun saya. Di mana tempat lahirnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Lalu di sini keunikan saya contohnya dia anak itu gemar sekali, menggambar, anak itu gemar sekali bermain-main game, anak itu gemar sekali mengotak-ngatik peralatan bongkar pasang. Nah, itu tulis keunikannya di sini. Lalu cita-cita saya, di sini tulis cita-cita anaknya sebagai dokter kah, guru kah, atau pilot, atau polisi, atau TNI. Nah, lalu di sini olahraga kesukaan, tulis di sini olahraga kesukaan anaknya seperti salah satunya berlari, lalu bermain sepeda, lalu di sini bulu tangkis, basket, silakan tulis di sini. Lalu hobi saya tulis sini hobi anaknya apa? Apakah bermain game? Apakah dia hobinya bermain-main apa yang lain-lainnya. Lalu di sini jam tidur malam. Jam tidur malam mulai tidurnya jam berapa? Ditulis di sini yang biasanya ya, biasanya. Misalkan dia tidur jam 9, tulis di sini jam 9. Nah, biasanya habis itu dia bangunnya jam berapa pagi-pagi, ya, jam 6 pagi, silakan tulis di sini. Atau kalau dia, eee, libur sekolah, ya, libur sekolah dia bangunnya siang, jadi jangan tulis sini. Jadi pembiasaannya jam berapa. Nah, biasakan kalau bangun pagi dan tidurnya jam berapa, itu harus konsisten. Jangan waktu libur bangunnya siang, waktu libur tidurnya malam-malam, itu tidak konsisten. Nah, jadi 7 kebiasaan ini untuk konsisten anak, ya, untuk pembiasaan diri. Lalu berikutnya jam tidur siang. Nah, kalau anak ini tidur siang, tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, dia harus konsisten dengan tanggal-tanggal atau jam-jam yang sudah ditentukan. Lalu jam beribadah, biasanya anak ini jam beribadahnya jam berapa? Tulis di sini ya, biasanya anak ini beribadah jam berapa? Ini untuk agama Islam. Untuk agama Protestan atau Katolik, dia biasa ke gereja jam berapa? Ya kan hari apa? Atau hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, ini untuk lembar profil ya, ini lembar profil. Lalu berikutnya lembar bangun pagi ya, yang pertama 7 kebiasaan yang pertama itu bangun pagi. Di sini tulis bulannya apa ya, bulan Maret, bulan April, ya bulan masing-masing sesuai dengan bulannya yang sedang berjalan. Lalu di sini ada kolom, ada 3 kolom. Ada kolom tanggal, di sini angka-angka ini tanggal. Lalu di sini kolom pukul atau jam, di sini tulis nanti pukul berapa atau jam berapa, di sini parab. Contoh dia bangun pagi jam 5.30 tulis sini jam 5.30 para orang tua, ya. Begitu juga dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Hari libur, terus-menerus untuk ditulis di sini, untuk memantau, ya, untuk memantau bagaimana perkembangan anak di sini. Lalu berikutnya di sini ada catatan, ya. Di sini catatan ini bisa difungsikan oleh orang tua,
bila mana perlu catatan, bisa difungsikan oleh guru bila mana perlu ada catatan. Berikutnya, di sini beribadah, ya, beribadah di sini untuk lembar anak yang beragama Islam. Di sini ada 5 kolom, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Silakan paraf. Nah, anak ini biasa sholat subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa. Ya, silakan paraf di sini. Lalu, misalkan selama bulan Ramadan di sini ada taraweh. Di sini tulis jam berapa dia taraweh, lalu tanda tangan orang tua. Biasa kan taraweh mau sama orang tua, mau sama kakaknya, mau saudaranya, silakan diparaf di sini. Ya, begitu juga dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Di sini juga ada catatan, silakan bila catatan ini dibutuhkan tulis untuk guru ataupun orang tua, silakan bila dibutuhkan di sini catatan. Berikutnya di sini lembar agama untuk Protestan dan Katolik. Nah, jadi untuk yang beragama Islam, yang ini nanti nggak usah di-print ya. Ini yang nge-print hanya untuk yang beragama Protestan dan Katolik. Begitu juga yang Protestan Katolik. Yang ini untuk beragama Islam tidak usah di-print. Ya, ini untuk beragama Islam. Ya. Berikutnya untuk agama Protestan atau Katolik di sini juga untuk hari Sabtu ya kan ke gereja jam berapa, paraf di sini, lalu materinya apa, ya materinya apa di sini, tulis di sini. Parafnya sini siapa? Boleh pendeta, boleh pastor, boleh orang tua di sini parafnya ya. Di sini mau dia ke gereja hari Sabtu atau hari Minggu, tulis di antara salah satunya ya. Berikutnya begitu juga catatan di sini ya, bila dibutuhkan catatan untuk orang tua boleh di sini, catat di sini, untuk guru boleh catat di sini. Berikutnya berolahraga. Nah, berolahraga di sini ada kolom tanggal, mulai, berakhir, jenis olahraga. Misal dia olahraga di sekolahan ya, senam. Mulai jam berapa senamnya, berakhirnya apa, jenis olahraganya apa, senam ya. Nanti kalau udah di sini tulis sampai tanggal 31 atau dia berolahraganya di luar sekolahan, Car Free Day, naik sepeda bersama keluarganya ya, boleh di sini. Tulis di sini mulai berapa, mulai jam berapa, berakhir jam berapa. Berikutnya di sini ada catatan, silakan fungsikan catatan untuk orang tua murid atau guru. Berikutnya di lembar makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi sini ada bulan, di sini juga ada tanggal, menu makanan sehat para orang tua. Silakan tulis bulannya sedang yang bulan berjalan. Lalu di sini ada tanggal, misal contohnya menu makanan sehat, dia makan ayam, sop, nasi, atau anak ini makan ikan, makan sayur, lalu susu, tulis di sini ya. Tulis untuk menu-menu makanan yang telah dimakan oleh anak. Lalu di sini juga ada catatan, catatan ini bisa difungsikan oleh orang tua atau guru. Berikutnya di lembar gemar belajar. Gemar belajar di sini juga ada bulan, bulan pemantauan yang sedang berjalan, lalu di sini ada tanggal, buku yang dipelajari, informasi yang didapat. Di sini juga ada tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Nah, lalu buku yang dipelajari itu apa? Misal, anak ini sedang mengikuti kegiatan literasi di sekolah. Tulis di sini, literasi sekolah. Literasi sekolah itu sedang membahas tentang buku apa? Buku cerita kah? Buku apa? Tulis di sini. Lalu informasi yang dapat apa? Dalam literasi yang sedang diikuti anak itu apa yang didapatkan? Nah, di sini tulis di sini. Begitu juga les, bisa juga untuk les. Les di sini anak ini ikuti les apa di luar sekolahan. Nah, tulis di sini nih, ya buku apa yang dipelajari dalam les, informasi apa yang didapat dalam les. Begitu juga anak ini sedang mengunjungi perpustakaan, ya kan? Buku yang dipelajari apa, informasi yang didapat apa. Seperti itu. Di sini juga ada catatan. Catatan ini bisa difungsikan oleh guru atau orang tua. Berikutnya di lembar bermasyarakat. Di lembar masyarakat juga ada bulan pemantauan yang sedang berjalan, di bulan apa. Di sini juga ada kolom hari, kegiatan, perasaanku, paraf, dan keterangan. Misal di sini contohnya salah satunya hari apa dan tanggal berapa. Contohnya kegiatannya piket kelas, piket kelas. Di sini perasaanku apa? Perasaannya dalam piket kelas saya sangat senang karena
bekerja sama dengan teman-teman sekelas. Lalu di sini para gurunya. Lalu kalau memang dibutuhkan kelompok keterangan, silakan tulis. Berikutnya contohnya yaitu kerja bakti di lingkungan rumah. Ya kan hari apa dan tanggal berapa, kegiatannya apa. Anak itu mengangkat sampah atau membuang sampah atau menyapu. Nah, lalu perasaanku apa? Tanya anaknya perasaannya apa telah mengikuti kerja bakti di lingkungan. Lalu sini paraf, boleh paraf RT, boleh paraf orang tua, silakan. Lalu bila dibutuhkan kolom keterangan silakan ditulis. Di sini juga ada catatan yang bisa difungsikan oleh orang tua atau guru. Lembar berikutnya itu tidur cepat. Tidur cepat sini ada bulan yang sedang berjalan, pemantauannya bulan apa. Anak usia 6 sampai dengan 13 tahun, waktu tidurnya jam 9 jam. Jam 9 jam sampai dengan 11 jam. Nah, di sini juga ada tanggal, kegiatan, mulai jam berapa, berakhir jam berapa, para. Di sini ada tidur malam dan tidur siang. Anak ini biasanya tidur jam berapa? Nah, misalkan dia biasa tidur jam 11, itu sudah tidak boleh lagi dalam pemantauan ini. Karena kalau tidur jam 11, coba kita hitung. Misal dia tidur jam 11 terus bangunnya jam 6 atau setengah 6. Itu kalau dijumlahkan jamnya belum sampai 9 jam. Karena minimal itu 9 jam, maksimal 11 jam. Nah, diharapkan anak-anak ini tidur dimulai jam 9, maksimal jam 9 atau jam 8. Nah, kalau maksimal jam 9, anak ini sudah cukup waktu tidur minimalnya itu 9. Nah, 9 jam. Jadi, diharapkan anak ini paling lama tidur jam 9, jangan lagi tidur jam 10. Lebih bagus tidur jam 8 karena bisa lebih dari 9 jam, seperti itu. Nah, mulai tidurnya contoh di sini tidur malam jam 8, berakhirnya itu bangun jam berapa dia? Bangun jam 6 pagi, terus ini jam 6 pagi atau jam 5, terus ini jam 5, para orang tua. Nah, lalu di sini tidur siang, apakah anak ini tidur siang? Kalau tidur siang silakan dicatat. Misal tidur siangnya itu jam 2 siang sampai jam berapa? Sampai jam 4 sore. Tulis ini paraf. Nah, begitu juga sampai tanggal 31 ya, semua tanggal harus diisi untuk dalam pemantauan. Lalu di sini ada catatan, bisa difungsikan untuk guru ataupun orang tua peserta didik. Berikutnya, lembar berikutnya. Lalu sekarang di lembar kesimpulan. Di lembar kesimpulan di sini ada bulan, bulan yang sedang berjalan atau bulan yang dalam pemantauan. Nah, dari dalam pemantauan ini dari lembar bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Nah, dari lembar-lembaran ini, yang tadi ini salah satunya tidur cepat, lalu salah satunya bermasyarakat, nah berikutnya sampai bangun pagi. Nah, kalau dari lembaran-lembaran ini sudah terisi ya, Bapak Ibu orang tua bisa menulis kesimpulan di sini ya. Misal bangun pagi, anak itu sudah terbiasa atau belum? Nah, sudah terbiasa di sini contohnya kita lihat dulu di lembar bangun pagi. Kita lihat lembar bangun pagi. Lembar bangun pagi. Nah, di sini bangun pagi. Nah, di sini misalkan anak ini sudah mengisi 20 hari lembar bangun pagi. Nah, berarti tulisnya sudah terbiasa, ya. Tapi kalau anak ini, baru mengisi cuma 5 kolom, ya 5 kolom atau jumlahnya di total itu hanya 5 kolom, itu berarti belum terbiasa untuk bangun pagi, ya. Berikutnya juga begitu, untuk lembar beribadah. Nah, kalau di sini minimal 20 hari dia sudah mengikuti kegiatan ini, berarti dia tulis checklist sudah terbiasa di kesimpulan ini. Kita masuk lagi di lembar kesimpulan, lembar kesimpulan. Nah, di sini lembar kesimpulan. Jadi seperti itu. Begitu juga olahraga dan makan sehat bergizi ya. Minimal itu 20 hari anak di sini sudah dinyatakan terbiasa. Karena sudah terbiasa itu untuk memupuk terbiasaan, ya. Untuk berikutnya, di bulan berikutnya juga begitu, kita lihat pantau. Di bulan Maret dia sudah terbiasa 20 hari, di bulan April apakah dia sudah terbiasa lebih dari 20 hari. Nah, kita pantau untuk rekapitulasinya seperti itu, setiap hari terus-menerus. Nah, begitu juga tidur cepat. Nah, nanti orang tua tanda tangan di sini, nama lengkap orang tua, tanda tangan, nanti
menyetujui guru kelasnya. Nama lengkap guru kelasnya, tanda tangan. Silakan orang tua tulis guru kelasnya di sini, tanda tangan. Nah, lalu jika perlu dibutuhkan catatan sini silakan tulis. Untuk orang tua atau guru silakan tulis sini. Berikutnya tanggapan orang tua. Nah, dalam 7 program Anak Indonesia Hebat, ini bagaimana tanggapan orang tua? Ya, silakan tulis ini tanggapan orang tua. Di bulan apa dalam pemantauan ini? Silakan tulis bulannya. Tanggapannya seperti apa? Untuk kita berkelanjutan, untuk supaya kita evaluasi seperti apa kegiatan-kegiatan dalam program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Lalu di sini tanda tangan orang tua, nama, tanda tangan orang tua. Nah, lalu di sini rekapitulasi pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Namanya siapa di sini silakan tulis, kelasnya kelas berapa, misalkan sini checklist kelas 1, di sini kelas 1 apa? Kelas 1A, atau di sini checklist, di sini kelas 4 apa? 4B. Nah, atau di sini checklist, checklist kelas 5 apa? 5A. Gitu. Begitu juga berikutnya. Lalu rekapitulasi ini di bulan apa? Di bulan Januari kah? Di bulan Februari kah? Di bulan Maret kah? Di bulan Juli kah? Di bulan Agustus? Silakan di-checklist. Nah, lalu sini rekapnya seperti apa? Nah, sini bangun pagi, udah terbiasa atau belum? Sini checklist. Nah, checklist lalu berapa jumlahnya di sini? Misalkan dia bangun pagi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 sudah terbiasa checklist 20 hari. Nah, terus beribadah, di sini belum terbiasa. Ya kan checklist, berapa hari yang didapat? 5 hari. Nah, berolahraga, di sini udah terbiasa, berapa hari dia didapat, ya kan? 20 hari, silakan checklist. Terus ini makan sehat dan bergizi, ya kan? Belum terbiasa, ya kan? Di checklist, berapa hari yang didapat? Misalkan 10 hari. Nah, gemar belajar, ya kan? Gemar belajar apakah sudah terbiasa? Belum terbiasa, silakan checklist, di sini berapa hari yang dapat? 5 hari. Itu salah satu contohnya. Karena beban belajar ini bukan hanya untuk dia literasi, bahkan pendampingan saat mengerjakan PR di rumah orang-orang tua. Nah, sini juga tulis terbiasa seperti apa di lembar-lembaran itu. Berikutnya di sini juga mengetahui orang tua, nama lengkap, tanda tangan. Di sini menyetujui guru kelas, nama lengkap guru kelas, tanda tangan. Silakan orang tua peserta didik nulis nama lengkapnya biar nanti guru kelas tinggal tanda tangan. Berikutnya, nah cara pengisian di sini kosong karena saya membuat cara pengisian ini dengan tutorial YouTube. Ya, lalu berikutnya di sini laporan pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat rekapitulasi. Jadi orang tua murid tidak usah yang print ini. Ini nggak usah di-print. Nanti pihak sekolah yang nge-print. Yang di-print itu oleh orang tua adalah jadi nanti yang di-print oleh orang tua yaitu yang ini, yang sampul ini, berikutnya jangan lupa ditulis nanti kelas berapa, lalu ini juga di-print, di-print. Lalu juga ini di-print oleh orang tua, silakan baca dulu orang tua. Lalu berikutnya ini juga di-print, tempelkan foto. Lalu ini juga di-print. Nah, kalau yang ini nanti di bulan berikutnya boleh difotokopi ya. Jadi pertama di-print dulu yang berwarna, lalu di bulan berikutnya fotokopi. Kalau yang ini dari lembar A, ya dari lembar A sampai ke atas itu di-print berwarna ya. Dari lembar ini sampai lembar ini sampai lembar A di-print berwarna. Nah, dari lembar ini berwarna. Berikutnya kalau yang ini bangun pagi pertama di-print untuk di bulan sekarang, nanti berikutnya bisa difotokopi ya. Lalu berikutnya ini juga di-print, lembar beribadah di-print. Ini lembar beribadah untuk khusus agama Islam. Bila nanti yang agama Kristen atau Protestan atau Katolik, itu tidak usah di-print yang ini. Lalu yang ini di-print untuk khusus peserta didik yang agama Protestan atau Katolik. Nah, jadi yang agama Islam tidak perlu di-print yang ini. Lalu berikutnya ini di-print berwarna, lalu nanti selebihnya di bulan depan itu di fotokopi. Lalu berikutnya ini juga di-print berwarna, lalu nanti di bulan depan difotokopi.
Lalu ini juga di-print, nanti di bulan depan difotokopi masing-masing, lalu ini juga di-print, lalu ini juga di-print di bagian lembar tidur cepat, lalu ini juga di-print karena ini akan ada tantangan guru, lalu ini juga di-print, ini juga di-print oleh orang tua, ini juga yang ini nggak usah di-print nih, yang ini cara pengisian tidak usah di-print karena melalui tutorial YouTube. Ini tidak usah di-print. Jadi yang tadi saya sampaikan untuk yang nge-print apa saja, silakan Bapak Ibu, orang tua melihat dan mendengarkan cara-cara tutorial mengisi buku jurnal 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Biar nanti terus-menerus program ini terlaksana untuk memantau bagaimana kemajuan anak, kemunduran anak saat belajar. Terima kasih, silakan Bapak Ibu menulis dengan tutorial. Terima kasih, sampai jumpa. Berikutnya nanti ketika sudah semua diisi, lalu orang tua tempatkan buku jurnal ini di map masing-masing warna. Untuk warna map Snell Hector, untuk tempat buku jurnal 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu warna hijau. Untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu warna kuning. Jadi, silakan buku jurnalnya itu nanti dibolongkan lalu tempatkan di map selector yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu masing-masing. Jadi silakan tempatkan di situ karena nanti akan terus-menerus dalam pemantauan 7 kebiasaan ini untuk peningkatan karakter dan perkembangan anak dalam belajar. Nanti itu selalu ada di tas anak masing-masing. Jadi biar nanti pemantauan bisa di rumah, bisa pemantauan di sekolahan. Terima kasih.